Hai guys, kita dari kelompok 7, kita akan membahas tentang iklan online. Materi yang pertama kita bahas yaitu pengertian iklan online, yang kedua tujuan iklan online, yang ketiga keuntungan memilih iklan online, yang keempat jenis-jenis iklan online, yang kelima cara memasarkan iklan online, yang keenam model pembayaran iklan online, dan yang ketujuh pembuatan iklan online. Iklan online adalah suatu pesan mengenai produk, jasa, ataupun acara yang ditempatkan di media online atau digital dengan tujuan untuk promosi. Iklan online sendiri merupakan upaya pemasaran online dengan menampilkan sebuah situs web pada hasil pencarian search engine dengan cara berbayar. Jadi, zaman dulu tuh kan orang-orang melakukan promosi itu diantaranya pakai brosur, pasang spanduk, atau melalui media-media kayak seperti media cetak, contohnya koran, ataupun media elektronik kayak TV sama radio di zaman dulu. Sementara buat bikin brosur itu tuh yang pertama butuh modal buat bikin brosurnya itu, kertasnya, biaya printnya. Terus setelah di print, setelah dicetak selesai, itu tuh butuh waktu juga tuh buat bagi-bagiin brosur itu ke orang banyak, biar orang-orang tuh tahu apa sih yang ada di dalam brosur itu. Terus setelah ngebagiin pun hasil targetnya tuh nggak tepat sasaran gitu, karena saya sendiri kalau misalnya habis nerima brosur, terus saya ngerasa kayak misalnya yang sering saya terima tuh brosur motor. Itu tuh kayak saya udah punya motor dan orang tua saya lagi nggak pengen beli motor gitu, jadi kayak pasti ya udah saya buang brosur itu gitu. Atau yang lebih sering lagi tuh brosur HP keluaran terbaru. Saya ngerasa kayak saya udah punya HP dan HP saya masih layak buat dipakai, saya nggak pengen beli HP keluaran terbaru, jadi brosurnya lagi-lagi saya buang gitu. Jadi target yang dapat brosur itu nggak tepat sasaran, nggak semua orang yang nerima brosur itu mau langsung beli gitu. Produk jasa atau acara yang kita tawarkan tuh nggak langsung kepake gitu, kayak nggak tepat sasaran, karena asal terima terus habis itu bisa aja langsung dibuang, contohnya saya. Terus spanduk, saya pernah baca waktu itu biaya pasang spanduk itu tuh mahal banget, dan itu tuh bentar doang gitu, nggak setahun. Dengan harga yang segitu paling kayak cuma buat sebulan atau mungkin bahkan ada yang 1 minggu doang, jadi kayak mahal banget. Terus kalau pakai media-media cetak kayak contohnya koran, zaman sekarang itu tuh orang kan udah jarang banget yang baca koran kan, kayak orang-orang tuh sekarang baca beritanya tuh dari HP gitu, karena bisa diakses lewat HP pakai media digital gitu secara online, entah itu Kompas atau Tribun News. Itu tuh sekarang orang baca berita dari situ gitu. Terus kalau dari televisi dan radio juga sekarang sama, orang-orang juga udah jarang. Saya nggak bilang udah nggak ada yang nonton televisi atau nggak dengerin radio ya, saya nggak bilang kayak gitu, tapi sekarang mayoritas orang-orang tuh bahkan lebih sering nonton YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, Line, Twitter, pokoknya sosial media yang bisa diakses secara online. Jadi kayak TV dan radio itu udah jarang banget yang tonton dan dengerin di uh, zaman sekarang ini yang udah maju. Nah, karena zaman udah maju nih, eranya juga kan udah era digital kan. Kita untuk melakukan promosi itu tuh tinggal secara online aja gitu, karena sekarang semua orang tuh mainnya HP, bukanya sosial media kayak gitu. Jadi kita bisa mempromosikan entah itu barang, jasa, ataupun acara itu tuh dari online aja. Kita bikin website, kita bikin akun buat apa yang ingin kita promosikan. Misalnya barang, ya bikin akun jualan barang kita kayak gitu. Jadi kayak orang-orang bisa tahu, bisa gampang mengaksesnya gitu. Tujuan iklan online yang pertama ini membangun kesadaran atau awareness merek. Nah, membangun kesadaran atau awareness merek ini tujuannya agar si konsumen tahu bahwa merek ini merupakan tujuan bagi pemasar dalam waktu jangka panjang. Yang kedua, menjangkau pelanggan baru dengan menciptakan konsumen. Ada 3 hal dalam hal ini. Yang pertama, menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan. Nah, yang ketiga, mempersuasi konsumen atau membujuk konsumen, yaitu dengan cara menumbuhkan rasa ingin mencoba produk atau jasa tersebut. Nah, yang ketiga, membangun loyalitas konsumen, yaitu dengan cara memenuhi keinginan atau request konsumen. Poin yang ketiga itu keuntungan iklan online. Yang pertama, tidak ada tanggal kadaluarsa.
Jadi iklan yang dicetak kayak di koran, majalah itu tuh cuma dicetak untuk tanggal atau mungkin bulan tertentu, tergantung kapan dicetaknya. Kayak misalnya koran yang dicetak misalnya bulan ini nih, bulan Agustus, ya udah paling sampai bulan depan gitu. Setelah itu iklannya udah ganti gitu, udah bukan iklan kita lagi. Sama di majalah juga kayak gitu. Begitu juga di TV, di televisi. Setelah publikasinya berakhir, maka ya udah iklan itu tuh usang gitu. Misalnya di TV iklan kayak kita tuh cuma bayar seminggu. Setelah itu ya udah iklan kita tuh nggak bakal muncul lagi di TV gitu. Beda halnya kalau pakai media online. Sekarang tuh lebih efektif mungkin ya di zaman yang sekarang, karena tuh kalau pakai media online tuh lebih fleksibel, lebih instan juga, terus juga gampang berubah-ubah. Jadi website itu tuh kan bisa dibuka 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Dan itu tuh nggak akan pernah berakhir. Semua orang sekarang bisa kapanpun dan dimanapun buka iklan yang ada di media online. Yang kedua adalah lead time. Jadi sebenarnya tuh butuh waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan sebelum sebuah iklan offline itu diputar atau dicetak. Kalau di televisi diputar, yang dicetak itu di koran atau di majalah, brosur, spanduk kayak gitu-gitu ya. Kayak kalau misalnya sebelum iklan diputar di televisi nih, itu tuh kayak syuting dulu kan, itu tuh butuh waktu lama banget, butuh waktu lama. Sementara pas diputar tuh ya tergantung kita bayar ke televisinya tuh berapa, dalam jangka waktu berapa iklan itu bakal diputar. Kayak cuma seminggu atau sebulan, setelah itu ya udah nggak bakalan ada lagi gitu. Terus kalau pakai online itu tuh bisa dipublikasikan sesegera mungkin dan dapat berubah secara teratur meskipun ada atau nggak ada lead time. Yang ketiga, kualitas paparan. Jadi konsumen tuh cuma perlu mengklik banner atau iklan online jika tertarik. Jadi gini nih, misalnya kita lagi baca-baca berita mungkin ya di Kompas atau di Tribun News, ya udah ntar tuh suka ada iklan tiba-tiba muncul tuh. Kalau kita tertarik sama iklan itu, kita tinggal klik, maka nanti informasi lebih lanjutnya bakalan ditampilin gitu. Kalau kita nggak tertarik ya udah di skip aja iklannya, kayak segampang itu gitu. Jadi kualitas paparannya kayak gitu. Terus yang keempat ada kebebasan. Di sini tuh pengguna internet memiliki kontrol lebih besar atas apa yang ingin mereka lihat dan lakukan terhadap iklan online. Jadi kayak gimana ya, biasanya tuh iklan muncul sesuai apa yang kita cari gitu. Kadang kalau kita misalnya nih nyari misalnya odol gitu, terus ntar lama-lama tuh bakalan muncul lagi kayak produk-produk yang sejenis atau yang bisa digunakan secara berbarengan. Kayak misalnya ntar tiba-tiba ada iklan sikat gigi atau obat kumur yang masih sejenis, gimana ya, berhubungan gitu satu produk dengan produk yang lainnya. Jadi kayak itu tuh yang berdasarkan apa yang riwayat yang kita cari gitu loh. Gimana sih, pokoknya kayak gitu. Beda halnya sama kalau kita tuh jadi penonton televisi, pendengar radio, pembaca majalah atau koran. Itu tuh kita nggak bisa milih gitu, kayak iklannya tuh random, apa aja bisa masuk. Kayak bisa lagi baca koran nih, misalnya pengen tahu berita apa nih yang ada hari ini, terus ntar tiba-tiba ada iklan otomotif gitu, padahal kita tuh nggak minat sama otomotif gitu. Kayak ngerti kan? Kayak jadi tuh kita tuh nggak punya kontrol gitu apa yang pengen kita lihat di itu. Beda sama di online gitu. Terus yang kelima ada jangkauan. Jadi gini, pasti jangkauan secara online itu tuh lebih luas gitu. Beda halnya sama kita melakukan promosi secara offline, kayak contohnya brosur atau spanduk. Kita ambil contoh brosur. Brosur itu jangkauannya tuh di situ aja. Misalnya kita ngebagiin di daerah Jakarta nih,
ya udah tok Jakarta doang yang tahu. Misalnya kayak di dalam brosur itu ada promo beli 5 gratis 1 gitu, ya udah kayak yang tahu tuh orang-orang di sekitaran tempat di bagian brosurnya itu aja gitu loh. Kayak orang di Surabaya tuh nggak bakal tahu tentang promosi itu karena nggak, jangkauannya tuh nggak sampai Surabaya bagiannya. Oh ya, dan Jakarta itu juga luas. Jadi kayak misalnya orang di bagian Jakarta, Jakarta itu kan ada utara, selatan, barat, timur, dan pusat. Kalau misalnya orang itu cuma ngebagiin di daerah Jakarta Barat, ya udah tuh yang tahu tuh di Jakarta Barat doang. Dan Jakarta Barat juga daerahnya masih banyak kan. Kayak jadi jangkauannya tuh sesuai sama tempat dimana orang itu tuh ngebagiin brosur itu. Yang tahu tuh orang sekitar situ doang gitu, yang nerima brosur itu. Beda halnya kalau kita melakukan promosi di online, itu tuh jangkauannya pasti lebih luas, kayak seluruh Indonesia bisa tahu. Karena sekarang itu zamannya orang-orang bacanya HP, mainnya HP, megangnya HP, dan yang dibuka itu sosial media. Jadi kayak untuk melakukan promosi secara online itu lebih gampang dan jangkauannya itu bisa lebih luas, kayak seluruh Indonesia bisa tahu gitu apa yang kita promosiin. Atau bahkan nggak cuma di Indonesia, bisa sampai jangkauannya itu ke luar negeri gitu. Jadi pastinya pakai cara online tuh jangkauannya lebih luas. Yang keenam, ada biaya. Jadi gini deh, sebuah iklan di televisi nih yang cuma 15 atau mungkin 30 detik selama 1 minggu, itu tuh biayanya mahal banget kan, cukup menguras keuangan kita gitu. Beda banget sama kalau kita bikin iklan banner di website atau AdWords di Google. Itu kayak jauh banget biayanya. Dan misalnya nih kita udah bayar kayak iklan di televisi yang cuma 15 atau mungkin sampai 30 detik dan diputarnya cuma 1 minggu dengan harga yang mahal banget. Setelah 1 minggu itu udah kan iklan kita nggak bakal ditampilin lagi gitu, padahal kita udah bayar mahal banget. Sementara kalau di iklan banner gitu pakai website di berita atau AdWords di Google itu kayak lebih murah biayanya dibanding iklan di televisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadla Safaria. Saya dari kelas 12 BDP 2. Saya akan membahas tentang jenis-jenis iklan. Nah, iklan yang pertama yaitu ada direct advertising. Direct advertising merupakan jenis iklan yang dipasang langsung ke dalam sebuah website di mana pemilik media berhubungan langsung dan menandatangani kontrak dengan penyedia iklan. Biasanya format iklan direct advertising ini berupa teks, gambar, ataupun banner. Nah, kelebihannya itu praktis karena hanya dengan memasang iklan kita bisa sesuai dengan keinginan kita. Juga kita bisa menargetkan konsumen agar lebih efisien. Sedangkan kekurangannya itu sesuai dengan harga kontrak, dimana apabila iklan kita berukuran besar maka harganya pun lumayan mahal. Tapi jika ukuran gambar iklan kita kecil maka harga itu cukup murah. Namun biasanya iklan yang bergambar kecil itu sering konsumen abaikan karena kayak kita biasanya kalau misalnya iklan kecil pasti kayak ya udahlah itu mah bukan apa-apa, pasti begitu kan teman-teman. Yang kedua ada self service advertising. Self service advertising merupakan jenis iklan dengan materi iklan, penempatan iklan, dan tampilan serta teks itu dikerjakan oleh pasang iklan itu sendiri. Nah, self-service advertising juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu lebih leluasa dalam memasang iklan sesuai keinginan, baik itu isi konten ataupun tata letak iklannya. Sedangkan kekurangannya yaitu iklan ini kurang efektif karena tidak menargetkan konsumen secara khusus. Yang ketiga ada contextual advertising. Nah, jenis iklan ini ditargetkan pada konten. Iklan ini juga tidak ditampilkan secara random, tapi telah dipilih oleh sistem secara otomatis sesuai dengan konten yang relevan sesuai dengan iklan tersebut. Contextual advertising ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu dapat diakses oleh banyak orang, sehingga memudahkan orang bisa mengakses iklan tersebut. Kekurangannya yaitu prosedur yang rumit dan dipilih secara otomatis. Yang keempat ada social advertising, jenis iklan untuk media sosial. Dengan menggunakan format yang memanfaatkan dinamika pengaruh sosial. Nah, social advertising ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu
Karena orang-orang banyak menggunakan media sosial, sehingga memudahkan untuk melihat iklan tersebut dan menarik konsumen. Sedangkan kekurangannya yaitu penyebaran iklan hanya di media sosial saja nih teman-teman. Yang terakhir ada video advertising. Video advertising jenis iklan yang dibuat atau dikemas dalam sebuah konten video. Video advertising ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu mudah diingat, visualisasi menarik, serta memiliki audio visual untuk menarik konsumen sehingga konsumen tertarik untuk melihatnya. Nah, kekurangannya yaitu biayanya yang cukup besar dan juga konsumen lebih terfokus pada video sehingga mengabaikan iklan video tersebut. Nah, yang selanjutnya ada cara memasarkan iklan online. Yang pertama itu dengan melakukan survei pasar, yaitu dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang bagaimana persaingannya dan sebesar apa peluangnya. Nah, yang kedua, membuat kategori produk yang relevan, yaitu mengelompokkan produk berdasarkan jenisnya, agar si konsumen mudah dalam mencari produk tersebut. Nah, yang ketiga, aktif berpromosi dan kelola konsumen dengan baik, yaitu dengan cara sering mengupload foto atau video produk atau jasa tersebut dan memenuhi keinginan konsumen. Model pembayaran iklan. Yang pertama ada pay per impression, yaitu pengiklan harus membayar setiap iklan tampil pada halaman web. Yang kedua, pay per click, yaitu pengiklan membayar iklan setiap kali pengunjung mengeklik iklan. Yang ketiga ada pay per sale, yaitu memberikan komisi sesuai dengan jumlah produk atau layanan yang habis terjual di iklan. Nah, yang keempat ada pay per lead, yaitu memberikan komisi berdasarkan jumlah orang yang telah mengisi isian atau form. Yang kelima ada pay per download, yaitu memberikan komisi berdasarkan jumlah orang yang telah mendownload iklan yang ditawarkan. Yang keenam ada pay per play, yaitu memberikan komisi berdasarkan jumlah orang yang telah memutar video ataupun audio di iklan tersebut. Yang terakhir ada play per read, yaitu memberikan komisi sesuai dengan orang yang telah membaca iklan yang ditawarkan. Di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan aplikasi pembuatan iklan online. Yang pertama ada Canva. Apa itu Canva? Canva merupakan sebuah aplikasi teknologi inovatif yang memberi kemudahan dalam proses mendesain iklan. Canva memiliki ribuan template, logo, flavor, ilustrasi, dan sebagainya. Pada aplikasi ini, konsep drag and drop yang memberikan kemudahan dalam mendesain. Tidak hanya iklan, namun Anda juga dapat mendesain konten media sosial, infografik, poster, serta kartu bisnis. Aplikasi yang kedua itu ada Fiverr. Apa itu Fiverr? Fiverr merupakan aplikasi mendesain iklan, logo, dan sebagainya dengan harga yang murah. Jadi sama kayak Canva ya, kurang lebih begitu. Dan aplikasi yang ketiga yaitu Google Analytics. Apa itu Google Analytics? Google Analytics aplikasi yang dapat membuat Anda melihat hasil iklan Anda, yang melihat jumlah dan aktivitas yang tercantum dalam website. Yang keempat ada AdWords Express. Apa itu AdWords Express? Merupakan sebuah aplikasi yang memudahkan kalian semua dalam memasang iklan di Google dengan cepat. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.